Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Apa sih itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran. Jadi misalnya pH awalnya 5, dia ditambah asam jadi 4,8. Terus ditambah basa jadi 5,2, diencerkan jadi 5,1. Relatif tetap atau relatif tidak berubah. Jadi perubahannya itu 0,1, 0,2. Kalau misalnya pH-nya awalnya 5, ditambah basa jadi 7, nah itu berarti namanya bukan larutan penyangga. Larutan penyangga ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Sifat larutan penyangga. Air laut merupakan salah satu contoh larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu, yang disebut larutan penyangga, larutan buffer, atau larutan dapar. Jadi larutan penyangga ini ada 3 sebutan. Larutan penyangga, larutan buffer, larutan dapar itu sama artinya. Larutan yang dapat mempertahankan pH. Sifat larutan penyangga. pH larutan penyangga hanya berubah sedikit pada penambahan sedikit asam kuat. Boleh asam kuat, boleh basa, dan boleh pengenceran. Perubahannya cuma sedikit. Komponen dan cara kerja larutan penyangga. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam. Daerah asam adalah pH kurang dari 7. Sedangkan larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa lebih besar dari 7. Komponen penyangga itu terdiri dari asam dan basa, asam lemah dan basa lemah, serta pasangan konjugasinya. Apa itu pasangan konjugasi? Nah, masih ingat nggak teori asam basa? Ada 3 teori asam basa, teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Yang kita pakai adalah teori yang kedua, yaitu teori Bronsted-Lowry. Asam adalah zat yang dapat menghasilkan H+ dan basa konjugasinya atau disebut dengan donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang menerima H+ dan menghasilkan asam konjugasi atau akseptor proton. Nah, contoh pasangan asam basa konjugasi. Kita cari senyawa yang serupa atau hampir mirip. Kira-kira ada HF, H2O, H3O+, sama F-, kira-kira mana yang bisa digunakan sebagai pasangan? Oke, betul. HF dengan F-. Yang mendonorkan H+, kira-kira yang HF atau yang F-. Nah, kalau HF yang mendonorkan H+, berarti HF akan bersifat sebagai asam. Dan F- akan bersifat sebagai basa konjugasi. Selanjutnya, pasangan yang H2O dan H3O+. Yang banyak H-nya berarti dia bisa mendonorkan H. Mana yang mendonorkan H? Yang H3O+. Sehingga H3O+ bersifat sebagai asam dan H2O bersifat sebagai basa. Nah, pada reaksi ini terdapat 2 pasangan asam basa konjugasi. Pasangan pertama yaitu HF dan F-, pasangan yang kedua yaitu H2O dan H3O+. Pasangan ini disebut pasangan asam basa konjugasi, di mana yang satu memberikan H+ dan yang satu menerima H+. Oke, selanjutnya komponen dan cara kerja larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari 2 jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Komponen dari larutan penyangga asam ada asam lemah dan basa konjugasinya atau garam. Penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya atau garam. Sekarang kita mulai dari larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah, Ha, dan basa konjugasinya atau ion amin. Atau asam lemah dan garamnya. Jadi ini ada 2 kemungkinan ya. Ada asam lemah dan basa konjugasinya atau asam lemah dan garamnya. Misalkan, mencampurkan asam lemah Ha dan garamnya La, garam La menghasilkan ion amin yang merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Contohnya,
larutan CH3COOH ditambah dengan larutan NaCH3COO. Komponen penyangganya adalah CH3COOH dan CH3COO-. Nah, CH3COOH ini merupakan asam lemah, sedangkan CH3COO- merupakan basa konjugasi. Ini kemungkinan pertama. Tapi, kalau tidak ada garamnya atau basa konjugasinya, maka larutan CH3COOH harus direaksikan dengan basa kuat, supaya menghasilkan garam atau basa konjugasi. Ini NaCH3COO ini merupakan garam. Sedangkan CH3COO- ini merupakan basa konjugasi. Jadi boleh terdiri dari asam lemah dan garamnya, boleh juga terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Sehingga menghasilkan suatu reaksi sebagai berikut ini. CH3 direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan NaCH3COO plus H2O. Nah, supaya menjadi larutan penyangga asam, maka molnya basa kuat atau NaOH harus habis ketika bereaksi dengan asam lemah. Jadi penyangga itu ketika bereaksi, yang kuat harus habis bereaksi, yang sisa yang lemah. Kenapa kok yang sisa yang lemah? Karena ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa atau pengenceran, yang lemah bisa mempertahankan pH. Itulah arti dari penyangga, mempertahankan pH. Selanjutnya, menghitung pH penyangga asam. Kita bisa menggunakan persamaan asam selalu menghasilkan ion H positif, di mana di situ terdapat asam lemah, maka kita menggunakan Ka atau ketetapan asam lemah. Dikalikan dengan konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugasi atau garamnya. Tergantung di soal sudah diketahui garamnya atau masih dalam bentuk basa konjugasi. Kalau tidak ada, maka harus direaksikan terlebih dahulu. Nah, konsentrasi ini diuraikan lagi menjadi mol per volume. Karena volumenya sama, volume larutannya sama, maka volume yang atas dan volume yang bawah bisa dicoret. Maka akan menghasilkan persamaan Ka dikali A per G. A ini adalah mol asam, G adalah mol garam, boleh juga mol basa konjugasi. Setelah mencari H+, kita bisa menggunakan pH atau mencari pH seperti bab asam dan basa, sama mencari pH-nya, yaitu min log konsentrasi H positif. Ini untuk penyangga asam. Nah, tadi kan konsentrasi ion H+ sama dengan ketetapan asam dikalikan dengan mol asam per garam. Silakan perhatikan basa konjugasinya atau garamnya. Untuk basa konjugasi yang lebih besar daripada 1, seperti CaCH3COO 2 kali, direaksikan dengan CH3COOH, di mana CaCH3COO 2 kali ini adalah garam dan CH3COOH ini adalah asam lemah. Hal ini berarti CaCH3COO 2 kali akan memiliki 2 ion CH3COO- atau 2 ion basa konjugasinya. Maka persamaannya menjadi konsentrasi ion H+ sama dengan ketetapan asam lemah dikalikan konsentrasi asam lemah per 2 kali ion CH3COO-. Kenapa dikalikan 2? Karena jumlahnya di sini ada 2, sehingga dikalikan 2. Kalau jumlahnya ada 3, maka dikalikan 3. Kalau ada 1, berarti cukup dikalikan 1. Selanjutnya, penyangga basa. Penyangga basa tidak jauh berbeda dengan penyangga asam ya. Mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya. Contoh, larutan NH3 direaksikan dengan larutan NH4Cl. NH3 ini sebagai basa lemah, NH4Cl sebagai garam. Kalau mau asam konjugasi, berarti komponen penyangganya adalah NH3 dan NH4.
NH4+, di mana NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasinya. Kalau tidak ada garam atau belum ada garam, maka mencampurkan suatu basa lemah berlebih dengan suatu asam kuat. Seperti kalau asam selalu menghasilkan H+, sehingga reaksinya NH3 direaksikan dengan H+ menjadi NH4+, di mana NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasinya. Jadi, campuran bersifat penyangga atau buffer atau dapar karena mengandung NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasi dari NH3. Nah, sekarang menghitung pH penyangga basa. Persamaannya, kalau basa pasti selalu menghasilkan ion OH-, sehingga ion OH- atau konsentrasi ion OH- sama dengan ketetapan basa lemah dikalikan dengan konsentrasi basa lemah per asam konjugasinya atau garamnya. Ingat, konsentrasi itu mol per volume. Karena volumenya sama, maka boleh menggunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan ketetapan basa lemah dikalikan mol basa per mol garam atau mol asam konjugasinya. Setelah kita mencari konsentrasi OH-, selanjutnya kita mencari apa? Betul, kita mencari yang namanya pOH, di mana pOH sama dengan mean log konsentrasi OH-. Dari pOH kita bisa menentukan besarnya pH. pH untuk basa yaitu 14 dikurangi pOH. Nah, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa per mol garam. Perhatikan asam konjugasinya atau garamnya. Untuk asam konjugasi yang lebih besar dari 1 sama seperti penyangga asam sebelumnya. Contohnya NH4OH dan NH42SO4. Di sini jumlah NH4-nya ada 2. Jumlah asam konjugasinya berarti ada 2, yaitu 2 ion NH4+. Oleh karena itu, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah per konsentrasi asam konjugasinya dikalikan 2. 2 didapat dari 2 ion NH4+. Kalau 3 berarti dikalikan 3. Kalau 4 dikalikan 4. Nah, contoh soalnya ya. Tentukan pH dari campuran 50 ml NH3 0,3 m dengan 100 ml asam klorida atau HCl 0,1 m jika besarnya Kb adalah 10⁻⁵. Nah, NH3 itu apa? Basa lemah. Asam klorida, asam kuat. Sudah ada garamnya atau sudah ada asam konjugasinya? Belum. Karena belum diketahui asam konjugasinya atau garam, maka carilah dengan mereaksikan terlebih dahulu. NH3 direaksikan dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl. Berarti posisinya di sini NH4Cl ini sebagai garam. Silakan kalian mereaksikan melalui perkalian antara volume dengan molaritas. 50 ml, ini miliknya NH3 ya, 50 ml dikalikan 0,3 m, berapa? 15 mmol. HCl sekarang 100 ml dikalikan 0,1 m, maka hasilnya 10 ml. Ingat, kalau penyangga, maka yang kuat harus habis, yang sisa adalah asam. Kalau tidak ada sisa, berarti itu bukan larutan penyangga. NH4-nya sudah terbentuk apa belum? Belum, dia belum bereaksi, maka di sini isinya adalah 0. Nah, sekarang ketika bereaksi, 15 dan 10 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 15. Maka yang kita gunakan untuk bereaksi adalah yang kecil. Maka di sini 10, di sini 10,
di sini 10. Kenapa bisa sama 10 semua? Karena koefisien mereka juga sama, 1 semua. Jadi besarnya 1, ini 10. Koefisiennya 1, ini 10. Koefisiennya 1, ini 10. Kita kurangi sekarang. 15 dikurangi 10 hasilnya 5. 10 dikurangi 10 habis 0. Nah, kalau produk itu berkurang apa bertambah? Bertambah. Jadi awal mulanya nggak ada, karena dia bereaksi, maka dia menghasilkan. Menghasilkan berapa? Menghasilkan 10 milimol. Harus sisa yang lemah. Dan yang kuat harus habis. Itulah yang namanya penyangga, atau larutan buffer, atau larutan datar. Nah, karena NH3 adalah fasa lemah, maka di situ menggunakan persamaan konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa per mol garam. Sekarang kita lihat jumlah garamnya ini berapa? 1, 2, atau 3? Jumlahnya 1 ya. Maka OH- sama dengan Kb. Kb-nya berapa? 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya berapa? 5 milimol. Oke, 5 milimol. Garamnya berapa? Garamnya 10 milimol. Karena garamnya cuma ada 1, NH4-nya cuma ada 1, maka di sini dikalikan 1. Sekarang, berapa ini hasilnya? Konsentrasi OH- sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Setelah mencari OH- yang ditanyakan adalah pH. Sebelum pH ada satu langkah, yaitu pOH, betul. pOH sama dengan min log OH-. Sehingga pOH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6. Pangkatnya turun. Sehingga pOH-nya sama dengan 6 min log 5. Sekarang yang terakhir mencari yang namanya pH. pH sama dengan 14 min pOH. 14 min 6 min log 5. Ingat, ini silakan menggunakan kurung. Kalau tidak, nanti ini tidak akan menjadi positif. 14 dikurangi 6, 8. 14 min. Min ketemu min, jadi positif. Sehingga pH-nya adalah 8 plus log 5. Kalau sudah ada garamnya, tinggal masukkan saja, tidak perlu direaksikan. Soal ini direaksikan karena belum ada garamnya. Contoh soal. Ini contoh soal yang kedua ya. Tentukan pH dari 50 ml larutan CH3COOH 0,3 M. CH3COOH ini sebagai asam lemah. Dengan 50 ml NaCH3COO 0,1 M. Nah, NaCH3COO ini sebagai garam. Apakah perlu direaksikan? Enggak. Kenapa? Karena sudah ada asam lemahnya dan juga garamnya. Tinggal masukkan saja. Kita mencari N. Volume total yang namanya dicampur itu pasti akan menghasilkan volume total. Volume totalnya adalah 100 ml. 50 ml ditambah 50 ml. Totalnya jadi 100 ml. Oke. M. MCH3COOH mol per volume. Masih ingat mol? Mol caranya gimana? Oke, betul. Volume dikalikan molaritas. Karena ini campuran, maka kalian menggunakannya juga harus volume campuran. Artinya di sini harus 100 ml. 50 dikali 0,3 M per 100 ml. Ini untuk CH3COOH. NaCH3COO mol per volume total 50 ml juga dikalikan 0,1 M per 100 ml. Nah, ini yang saya maksud. Karena volumenya sama, sedangkan persamaannya adalah asam per basa atau konsentrasi asam per konsentrasi basa, maka 100 ml-nya bisa dicoret. Karena dicoret, maka persamaannya tinggal menggunakan konsentrasi H plus sama dengan Ka per Ka dikalikan maksud saya mol asam per mol garam. Mol asamnya, Ka-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat min 5 dikalikan
Mol asamnya berarti karena tadi volumenya dicoret ya, berarti 50 kali 0,3 berapa? 15. 50 dikali 0,1, 5. 15 dibagi 5, 3. Berarti H plusnya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan yang ditanyakan adalah pH. Nah, pH sama dengan min log H plus. Sehingga pH sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 5 atau pH-nya 5 min log 3. Nah, fungsi larutan penyangga ada banyak fungsinya, di LKS juga sudah ada ya. Ini salah satunya apa? Tetes mata. Kita kadang orang tua atau kita juga pernah menggunakan yang namanya tetes mata. Larutan penyangga digunakan secara luas dalam kimia analisis, biokimia, bakteriologi, fotografi, serta industri kulit dan zat warna. Dalam bidang tersebut, terutama dalam biokimia dan bakteriologi, diperlukan trayek atau rentang pH tertentu yang sempit untuk mencapai hasil yang optimum. Kerja suatu enzim, tumbuhnya kultur bakteri, dan proses biokimia lainnya sangat sensitif terhadap perubahan pH. Ini adalah salah satu fungsi larutan penyangga, di mana dia berfungsi untuk mempertahankan pH apapun, termasuk pH yang ada di dalam tubuh kita. Itu juga menggunakan yang namanya larutan penyangga. Ini cuma salah satu contohnya ya. Nanti contoh yang lain kalian bisa cari sendiri. Nah, sekian. Semoga bisa dimengerti. Jangan lupa belajar, sebentar lagi udah mau penilaian akhir semester. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.